Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Program ini adalah program pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Jakarta Pusat melalui akun YouTube KPU Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe agar teman pemilih mendapatkan pemberitahuan setiap episode-episode yang ada pada Kopi Pejambon. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Spesial Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Selamat datang Pak Ketua. Siap, sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Sar, sehat walafiat. Kita obrol pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Apa yang dihasilkan Jakarta Pusat itu hampir sama dengan yang dihasilkan di level provinsi dan level nasional. Jadi kalau Jakarta Pusat misalnya partisipasi sekian, provinsi pasti sama juga dengan Jakarta Pusat karena memang representasinya Jakarta itu memang Jakarta Pusat. Nah ini yang memang penggunaan teknologi informasi ini yang memang harus terus dikembangkan oleh KPU RI sehingga proses-proses yang manual itu bisa diakselerasi untuk dipercepat. Nah ini yang memang kepentingan Jakarta Pusat dan saya yakin siapapun yang jadi KPU Jakarta Pusat punya keahlian yang bisa mencari solusi terbaik bagaimana pelaksanaan pemilu di Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini kita ingin bincang-bincang Pak Ketua karena kebetulan Anda juga sebenarnya adalah dua periode Alumni KPU Jakarta Pusat. Alumni KPU Jakarta Pusat, dua periode berbakti di KPU Jakarta Pusat, dan alhamdulillah dalam masa periode sekarang ini sudah menjadi ketua KPU di provinsi. Ya. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu sedikit mungkin pengalaman-pengalaman yang dilalui. Berarti sudah ada 3 pemilu, 2014, 2019, 2004, 2020. Ya, jadi sudah cukup banyak dan juga ada beberapa undang-undang pemilu yang dilalui dan juga rezim pemerintahan yang berganti, ada 3 kali berarti di sini. Jadi karena itu sangat tepat kalau kami menghadirkan Pak Ketua ini dalam acara Kopi Pejambon dalam rangka mengetahui seperti apa pengalaman penyelenggaraan pemilu khususnya untuk wilayah Jakarta Pusat karena sudah 10 tahun ada dulu di Jakarta Pusat. Nah, kita langsung saja Pak Ketua. Yang pertama kita ingin tahu dari sejak menjadi anggota KPU Jakarta Pusat kemudian sekarang sudah di provinsi, apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang menarik ataupun berkesan yang bisa disampaikan kepada teman pemilih dalam rangka menggambarkan seperti apa sebenarnya penyelenggaraan pemilu yang ada di Jakarta Pusat. Oke, terima kasih Pak Sar. Sebelumnya sudah mengundang ya kita untuk diskusi hari ini dan saya bernostalgia kembali ke kantor ini, kantor KPU Jakarta Pusat karena memang saya sudah 2 periode ya di sini dari 2013 pelaksanaan pemilu 2014. Terus 2019 untuk sampai dengan 2024. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara pemilu tentu saja tingkat paling bawah itu adalah tingkat yang paling repot. Dan itu saya mengalami sendiri 2 periode di Jakarta Pusat bahwa inti kepemiluan itu adalah tingkat kota. Bagaimana kota bisa mengelola pemilu secara baik. Kalau pengelolaan pemilu di kota itu baik, insya Allah sampai tingkat nasional baik. Nah,
pengalaman-pengalaman ini juga sebenarnya perlu juga kita kita punyai ya sebagai penyelenggara pemilu, bahwa dengan pengalaman itulah yang bisa membawa saya ke level provinsi. Nah, kalau bicara pemilu, tentu saja di Jakarta Pusat ini kompleksitasnya juga tidak kalah dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena tipologi kita kan tipologi perkotaan, Pak. Nah, di Jakarta Pusat ini tipologi perkotaan yang paling susah memang di Jakarta Pusat itu adalah bagaimana mengelola data pemilih dan bagaimana melakukan sosialisasi di bawahnya. Kenapa mengelola data pemilih ini susah? Karena banyak di daerah-daerah di Jakarta Pusat ini yang memang daerahnya sudah tidak ada lagi, kan ada gusuran misalnya gitu kan, terus belum lagi apartemen-apartemen, komplek-komplek elit gitu kan, yang memang perlu kita lakukan pendekatan yang memang sesuai dengan ke Jakarta Pusatannya. Nah, makanya kalau kita lihat pemilu Jakarta Pusat, sebenarnya saya 2 periode itu sebenarnya menggambarkan Jakarta Pusat itu sebenarnya apa yang dihasilkan Jakarta Pusat itu hampir sama dengan yang dihasilkan di level provinsi dan level nasional. Jadi kalau Jakarta Pusat misalnya partisipasi sekian, provinsi pasti sama juga dengan Jakarta Pusat, karena memang representasinya Jakarta itu memang di Jakarta Pusat. Saya itu bahasa. Oke, nah sekarang saya ingin tahu nih Pak Ketua. Hal apa yang paling berat atau mungkin ada permasalahan ketika melaksanakan tahapan-tahapan ataupun misalnya kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu itu? Ya, sebenarnya hampir semua tahapan di Jakarta Pusat itu sangat menantang ya. Tapi memang paling menantang itu memang ketika proses menjelang rekapitulasi. Saya ulangi, menjelang pemungutan suara. Hari pencoblosan. Nah, karena kan endingnya sebenarnya situ. Kalau di provinsi lain, di kota lain, semua penyiapannya bisa di level kota. Ya. Tapi di DKI Jakarta, terutama Jakarta Pusat, itu akan terdistribusi ke level kecamatan-kecamatan. Okay. Nah, kesiapan kecamatan-kecamatan inilah yang memang menjadi tantangan. Pertama, kita harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah ya. Biasanya kita pakai GOR. Ya, gudang. Ya, untuk gudang logistiknya. Yang jadi masalah kadang-kadang GOR yang kita akan gunakan itu dipakai untuk renovasi, misalnya dilakukan renovasi dan segala macam, yang memang itu menjadi tantangan. Kayaknya pemilu kemarin jadi tantangan itu kan, banyak GOR yang memang direnovasi. Pada akhirnya kita nyari tempat untuk penyimpanan logistik itu. Nah, ketika proses penyimpanan proses distribusi logistik itu sudah terlaksana, kendala kedua itu ya nanti pas proses rekapitulasi. Rekapitulasi kita berbeda dengan provinsi yang lain kan. Provinsi yang lain mungkin satu kecamatan cuma beberapa TPS. Iya, betul. Kalau di Jakarta, pertama kemarin kami monitor di DKI ya, setidaknya ada 8 atau 9 kecamatan itu TPS-nya di atas 1.000 misalnya. Nah, itu kan nggak ada di provinsi lain. Mungkin 1.000 itu satu kabupaten kota di provinsi lain gitu kan. Tapi kalau di kita hanya di level kecamatan. Nah, ini yang memang jadi tantangannya, sehingga kadang-kadang pada pemilu 2019 kalau saya tidak salah, di satu kota itu bahkan rekapitulasi mereka memakan waktu rekapitulasi nasional yang harusnya di provinsi di kecamatan selesai memakan waktu kabupaten kota, bahkan memakan waktu provinsi dan ditungguin di RI Pak, karena memang kompleksitasnya yang memang berbeda dengan provinsi yang lain. Menurut saya itu pengalamannya itu. Nah, ketika kemarin kita melaksanakan pemilu 2024 dan juga pilkada 2024, pada saat itu kan posisinya sudah menjadi ketua DKI provinsi. Ya. Nah, ya memang betul tadi kalau misalnya satu kecamatan itu bisa sampai ada yang kalau di kita ini kemarin 193 kalau nggak salah yang terbesar. Tetapi memang ada daerah Duren Sawit ataupun Kalideres, Cakung, itu yang sangat banyak ya. Nah, bahkan tadi dikatakan sampai sudah mau berjalan tahapan rekapitulasi nasional, masih kita menunggu situ. Situasi itu bagaimana Ketua? Di 2024 ini ya? Ya, alhamdulillah di 2024 ini yang kita tahu KPU RI kan melakukan pengembangan teknologi informasi ya. Ada namanya Sirekap yang mungkin walaupun dia di luar dinamikanya, tapi saya yakin betul bahwa dengan penggunaan Sirekap itu sebenarnya memutus atau mempersingkat waktu ya proses rekapitulasi di kecamatan.
Yang awalnya manual, misalnya mereka akan menginput jumlah suara berapa, yang hadir berapa segala macam. Dengan Sirekap itu mereka sudah ada kan, sudah ada dan hanya melakukan pengkoreksian kalau tidak sama dengan berita acara yang manual. Nah itu cukup mempersingkat Efektif ya, efektif. Karena template sudah ada, mencocokkan lagi. Betul. Nah, bayangkan dengan pemilu sebelumnya, Pak. Udah dipasang plano, habis itu dia akan input sendiri jumlah pemilih, jumlah dalam bentuk Excel ya? dalam bentuk Excel ya, Excel kunci pada waktu itu, gitu kan? Dan itu pasti makan waktu. Sehingga catatan saya itu dalam 1 jam itu palingan baru bisa selesai untuk pemilu ya. Itu 2 sampai 3 TPS 1 jam pemilu ya. Kalau pilkada dia agak cepat ya, bisa 20 TPS atau berapa macam. Dan itu yang mungkin memakan waktu. Apalagi kalau kecamatannya kayak di Kapuk waktu pemilu misalnya, mereka ada 1000 TPS lebih. Nah, itu kan 1 kabupaten kota di daerah lain, Pak. Nah, itu yang memang perbedaan pemilu sebelumnya dengan sekarang itu ya karena penggunaan Sirekap. Nah, tentu saja di luar itu Sirekap itu kan perlu perbaikan ya, terutama untuk pemilu ya. Kalau pilkada saya rasa 100% penggunaannya itu clear ya di DKI, bahkan kita sebelum 24 jam itu sudah selesai ya proses ini. Nah, ini yang memang penggunaan teknologi informasi ini yang memang harus terus dikembangkan oleh KPU RI sehingga proses-proses yang manual itu bisa diakselerasi untuk percepatan. Betul. Dan berbeda-beda. Jadi artinya dengan penggunaan teknologi kita juga semakin efisien dan efektif yang melaksanakan khususnya ini masalah dalam rekapitulasi ada di. Karena seingat saya pemilu 2024 kemarin nggak ada kecamatan yang makan waktu. Ada sih 1-2 tapi hanya 1-2 hari doang ya, 1-2 hari, jadi nggak sampai memakan waktu kabupaten kota, nggak ada yang sampai memakan ke provinsi dan segala macam. Itu pun sebenarnya karena sudah melakukan sistem panel itu. Sistem panel mungkin di daerah lain. Nah, panel ini juga keunikan Jakarta. Di daerah lain itu panel mungkin 1-2 lah ya, bahkan nggak ada panel. Di Jakarta itu di beberapa kecamatan bahkan semua PPK-nya sudah terdistribusi di panel-panel. Itu kalau memang harus 5 panel gitu kan. Tapi banyak juga kita kemarin minta diskresi dari RI untuk ya DKI ya minimal bisa 10 panel karena kalau nggak kerja karena kan memang sistemnya sudah ini PPK itu hanya akan mensupervisi dan setiap kelas itu nanti akan PPS ya di PPS dimainkan terus nanti PPK melakukan supervisi melakukan pembukaan dan melakukan penetapan. Jadi secara legal formalnya tetap penetapan itu dilakukan oleh PPK ya di kecamatan. Benar sekali Pak. Jadi kita kemarin di Jakarta Pusat itu kita lakukan itu di Kemayoran itu tadi karena TPS-nya kan memang lebih banyak. Sementara waktu yang tersedia ini kita sudah mau masuk ke rekap tingkat kota. Kalau kita tadi dengan adanya kekhususan atau misalnya kita dari konsultasi dengan provinsi maka kita berlakukan itu. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak mengenai perasaannya nih. Jadi pada waktu rekapitulasi pilkada kemarin, itu banyak komentar-komentar daripada netizen itu ya, termasuk juga tim-tim kawan-kawan media yang meliput. Jadi pada saat waktu mau pengesahan hasil rekapitulasi, itu suaranya Pak Ketua itu bergetar gitu. Orang bilang waktu itu bahkan teman-teman media kayak nangis terharu gitu. Sebenarnya apa nih pengalaman yang dialami pada waktu melaksanakan pilkada? Sebenarnya kan puncak dari pelaksanaan pilkada itu adalah penetapan hasil. Jadi saya ingat betul waktu Mas Hasim ya, ketua sebelumnya itu, ketua KPU RI yang pada pemilu 2024 kemarin ya, ketika menetapkan hasil pemilu, terutama presiden pada waktu itu, beliau pun juga sempat terharu sebenarnya. Dan saya sebenarnya nggak mengikuti beliau, tapi memang itu puncak, puncak segala perasaan kita lah pada waktu itu. Karena kan bayangin prosesnya yang ketat, belum dinamika politiknya yang cukup tinggi gitu kan, dan pada waktu itu kita berhasil membungkus semua dengan baik-baik saja. Baik-baik saja maksudnya tidak ada sengketa, berlangsung 1 putaran, dan saya yakin semua orang juga pasti akan terharu dalam proses itu, masa bisa menyelesaikan itu. Dan menurut saya itu wajar ya, karena memang saya memimpin langsung dari awal sampai akhir kan, banyak interupsi, banyak ini dan segala macam. Jadi lebih kepada terharu karena prosesnya sudah berjalan dengan baik. Jadi walaupun di media-media seolah
wah ketua KPU tuh air mata buaya katanya segala macam. Nah, ya itu dinamika ya. Kita kan nggak bisa mengontrol netizen ya. Netizen mau ngomong apa dan segala macam. Tapi yang pasti yang saya alami secara pribadi itu, saya yakin semua orang juga mengalami itu gitu kan. Dan bahkan seingat saya ketika saya terharu itu, hampir semua orang juga akan terharu pada akhirnya gitu kan. Maksudnya, oh iya selesai lah gitu prosesnya ya. Tapi ya itu dinamika. Mungkin ada orang yang bisa mengontrol emosinya dan ada yang ya ketua KPU ini pada waktu itu juga seperti itu seingat saya. Jadi ketika dia menetapkan presiden pada waktu itu dia sempat terharu juga dan saya merasakan itu ketika semua beban sudah selesai ya terjadilah dinamika itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke hal yang lain gitu, Pak. Kita tahu nih bahwa ketika undang-undang pemilu yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi 135 ya. Putusan 135 itu putusan mengatakan bahwa akan ada dilaksanakan pemisahan pemilihan umum yang disebut dengan pemilihan umum nasional dan kemudian ada pemilu daerah atau pemilu lokal. Nah, dari sisi kita sebagai penyelenggara nih, Pak, apa nih tanggapannya? Apakah itu memang sesuai ataupun memang cocok dengan yang kita rasakan berdasarkan pengalaman pemilu ini? Apalagi sudah 3 kali pemilu di pengalamannya. Bagaimana ketika memang itu diberlakukan nantinya? Oke, kalau kita kan sebagai penyelenggara pemilu kan sebenarnya pelaksana undang-undang, pelaksana aturan yang ada. Tapi kita kan juga sebenarnya punya pengalaman-pengalaman kan yang memang nanti kita soal ketika ada peraturan A, wah ini cukup berat buat kita, atau ada peraturan B, wah ini sangat meringankan kita gitu. Nah kalau dalam konteks penyelenggara pemilu tentu saja kita tuh lebih melihat mudah atau tidaknya proses teknis penyelenggaraan. Nah di level teknis penyelenggaraan tentu saja kita nanti akan lihat ya apakah nanti akan terpisah ya lokal teknisnya seperti apa itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Teorinya ketika tidak disatukan kayak sekarang ini pemilu serentak ini kan tentu saja kita punya banyak waktu untuk melakukan persiapan dan istilahnya melakukan evaluasi. Kalau kemarin itu kita tidak sempat melakukan evaluasi. Ya, untuk yang 2024 ini kita tidak sempat melakukan evaluasi. Bayangkan pemilu nasionalnya kemarin itu di bulan November, terus kita Februari ya, dan kita November sudah pilkada. Sedangkan di Februari itu ada sengketa-sengketa mahkamah. Iya, betul. Nah, sedangkan proses pelaksanaan pilkada itu minimal kan 1 tahun. Tahapannya ya. Januari sudah harus dimulai. Iya, Januari selesai. Sedangkan Januari kita belum masih pemilu. Bahkan dimanapun kita masih ngurusin pemilu. Ya. Karena ada proses sengketa-sengketa di mahkamah. Sampai Oktober juga karena hasil kan. Ya, presiden itu dari Oktober. Kita pemerintah dari Agustus ya. Ya. Jadi memang kalau nanti ada opsi di peraturan perundang-undangan kita ya untuk bisa memisahkan itu tentu saja membantu kita ya lebih siap karena kita akan ada evaluasi dulu apa nih yang kurang kemarin yang kita evaluasi untuk pilkada misalnya gitu. Tapi kalau memang perintah undang-undang tetap disatukan ya kita sebagai penyelenggara harus siap apapun karena kita pelaksana undang-undang. Nah tentu saja KPU tidak berdiam diri juga kan. Kita kan sudah melakukan evaluasi yang akan kita berikan kepada pemerintah selaku pembuat undang-undang ya baik itu dari pemerintah maupun DPRD sebagai legislatif untuk ya minimal ada solusi jalan tengahnya lah. Kira-kira gimana supaya kegiatan nggak padat. Nah pada pemilu kemarin 2024 itu kan banyak teman-teman kita KPPS ya yang keteteran bahkan banyak ada yang meninggal dunia lah terutama. Beda dengan pilkada kayaknya sudah tidak ada yang karena memang beban kerjanya yang begitu berat yang memang kalau dari konteks penyelenggara itu tentu opsi kita ya bagaimana beban itu tidak terlalu berat gitu kan dan pelaksanaan pemilu ini simple gitu kan. Nah itu opsi kita sebagai penyelenggara tapi apapun konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat kita ikut aja. Iya karena kita sebagai pelaksana dari undang-undang. Ya tentunya pada prinsipnya kita berharap bagaimanapun penyelenggara pemilu ini bisa lebih efisien dan mudah dilaksanakan. Nah kemudian soal kekhususan Jakarta ya. Jadi kalau misalnya melalui undang-undang khusus yang dulu namanya Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, di situ ada mengenai afirmasi alokasi kursi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Karena memang juga kalau Provinsi DKI Jakarta ini di tingkat kabupaten kota
tidak ada DPRD-nya kan. DPRD-nya, betul. Tetapi kemudian di tingkat provinsi dia berbeda jumlahnya dengan provinsi yang lain. Ya, Provinsi yang lain kan hanya 100 misalnya, tapi dengan pertimbangan afirmasi tadi, waktu itu kan di melalui Undang-Undang DKI, kursi DPRD DKI Jakarta itu 106. Ya. Tetapi kemudian melalui perubahan Undang-Undang DKJ yang terbaru, kekhususan itu tidak diberlakukan. Ya, betul. Artinya apa? Mungkin mengikuti alokasi kursi yang sesuai dengan yang diterapkan dengan undang-undang secara keseluruhan. Artinya berkurang nih kursi DPRD DKI Jakarta yang dari 106 kemungkinan hanya menjadi 100. Bahkan bisa di bawah itu, Pak. Kalau angka ikutin berpegangan kepada proyeksi jumlah penduduk yang kemarin ya waktu kita diskusi DPRD itu DKI itu di bawah 11 juta, Pak. Kita berapa? Berarti kalau di bawah 11 juta otomatis kalau kita merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017 itu hanya 85 kursi. Ya. Nah, ini yang menariknya di DKI. Pertama, DKI sebenarnya dengan beberapa provinsi yang lain itu punya kekhususan. Jadi punya khusus itu bukan hanya DKI. Ada namanya daerah istimewa Aceh. Ya. Nah, di daerah istimewa Aceh itu mereka untuk calon pilkada atau calon cakada, calon kepala daerah itu bahkan wajib bisa baca Al-Quran. Ya. Dan mereka KPU-nya juga berbeda. Kalau kita KPU, mereka KIP, Komisi Independen Pemilihan. Dan itu ada peran misalnya DPRD lokal ya dalam proses memilihnya. Nah, ada lagi daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu diakui oleh undang-undang sebagai kerajaan ya, kesultanan atau kerajaan yang memang punya aturan tersendiri. Bahkan gubernurnya tidak dipilih ya. Itu bahkan garis keturunan raja dan itu keistimewaan. Ada lagi namanya Papua. Nah, Papua ini juga punya kekhususan. Mereka misalnya calon kepala daerahnya harus orang keturunan Papua asli dari garis keturunan ibu pas Melanesia kalau saya tidak salah. Nah, Jakarta pun sebenarnya punya kekhususan untuk pilkada. Itu tentang putaran kedua. Ya. Jadi tidak ada daerah yang punya putaran kedua yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk legislatifnya Jakarta juga punya kekhususan diatur di Undang-Undang 29 tahun 2007 yang mengatur bahwa jumlah kursi maksimal DPRD DKI Jakarta itu adalah 125% dari kursi yang disediakan. Nah, penduduk Jakarta pada waktu undang-undang itu dibuat itu range antara 8 juta sampai 11 juta, Pak. Nah, 8 sampai 11 juta itu kursi DPRD provinsi yang berundang-undang hanya 85 kursi. 11 juta ke atas sampai dengan saya lupa 15 atau berapa itu 100 kursi, Pak. Nah, karena ada undang-undang itu yang harusnya 85 tambah 25% jadi 106. Betul. Nah, yang jadi masalah sekarang undang-undang DKJ sudah dikeluarkan. Iya, itu sudah tidak dimasukkan. Ya, undang-undang DKJ bahkan sudah ada perubahannya, Pak. Ada Undang-Undang 2 tahun 2024 kemarin yang menetapkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Sebelum penetapan gubernur kemarin, itu keluar lagi perubahannya, Undang-Undang 151 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang ini. Nah, di kedua undang-undang ini tidak ada satupun yang klausul atau pasal yang menyebutkan keistimewaan legislatif yang 95% tersebut, ya. Nah, makanya kemarin kita mengajak DPRD untuk seminar atau mencari solusi ya, seperti apa. Karena memang kalau tidak ada kekhususan otomatis merujuk kepada undang-undang ya harusnya kembali kepada norma yang dari undang-undang. Entah itu 85 kursi atau 100 kursi. Ibaratnya 100 saja pasti akan menimbulkan gejolak lah ya, karena 106 aja pertarungan cukup ketat, apalagi kurangnya jadi 100 kursi. Dan itu akan ada perubahan dapil lagi, Pak. Jadi misalnya Jakarta Pusat kemarin 12 satu dapil kan 12 kursi, bisa jadi Jakarta Pusat besok karena secara de facto ya 5 kursi yang kita dapat Jakarta Pusat tuh penduduknya malah berkurang, Pak. Ini kota-kota lain, kota-kota lain penduduknya bertambah, Pak, tapi Jakarta Pusat malah berkurang. Nah, ini juga yang memang harus kita cari solusinya. Tapi kan karena sekali lagi kita pelaksana undang-undang. Karena kita pelaksana undang-undang, kita lihat nih perubahan undang-undang pemilu yang mendepan, apakah nanti mengkhususkan untuk DKI Jakarta atau daerah khusus gitu kan, sehingga kembali masuk kursinya jadi ada afirmatif 25% ya dari kursinya. Kalau tidak ada ya otomatis akan dibuat orang. Apa dasarnya DKI Jakarta 106 kursi? Nah, ini yang kita sedang pikirkan bersama bareng-bareng dengan legislatif, stakeholder, pemprov dan segala macam untuk bagaimana ini bisa dikawal juga ya sama teman-teman
sebenarnya mau 100, 106 atau 85 ya kita sebagai pelaksana saja gitu. Kira-kira gitu Pak Saad. Iya, tapi meskipun kita sebagai pelaksana di sini, ketika misalnya memang itu harus kita jalankan, artinya berbeda dengan yang sudah biasanya, pasti kan akan ada tadi perdebatan, pertentangan. Betul, karena menurut keputusan Mahkamah Konstitusi juga yang terakhir, kewenangan menentukan data itu di KPU, Pak. Iya. Nah ini yang sebenarnya agak buat juga kalau memang nanti tiba-tiba kita disalahkan gitu kan. Tapi kan keputusan PKPU atau apapun yang keluar produk hukum KPU kan harus berkonsultasi ke legislatif ya di Senayan, ya otomatis itu bagi keputusan bersama. Kalau memang ini keputusan bersama seperti itu ya kita melaksanakan saja Pak. Ya mudah-mudahan buat kita yang akan KPU DKI ya. Nah, jadi itu maksud saya. Ini anggap ini kita masih dalam masa peralihan ya. Peralihan dalam arti belum kita laksanakan, tetapi arah undang-undangnya sudah terlihat. Maksudnya dari undang DKJ tidak dimunculkan. Nah, dalam masa peralihan ini supaya memang juga kemudian masyarakat tahu ataupun misalnya partai politik tahu dan sebagainya, langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh mereka? Ya, sebenarnya kan butuh kesadaran masyarakat Pak untuk memang kira-kira aspirasi mereka dengan 106 calon ini tersampaikan nggak? Bahkan kemarin dinamikanya kalau bisa lebih dari 125, 106 sekarang gitu kan, 150 gitu kan dengan hitung-hitungan. Karena pertimbangannya Komposisi keterwakilan Pak, Betul. ibaratnya Iya. 106 itu mewakili 8 juta, 10 juta pemilih lah ya, itu satu orang diwakili oleh berapa orang lah kayak gitu kan proporsinya. Nah ini memang yang harus jadi concern kita bersama untuk bisa mewacanakan ke publik ya, mewacanakan ke publik bahwa ini ada permasalahan. Dan ini sudah kita lakukan ya, KPU DKI sudah melakukan dengan melakukan seminar bersama dengan DPRD DKI, bahkan teman kota juga sebenarnya sudah komunikasi dengan partai politik kan untuk menyampaikan bahwa ini kursinya bisa berkurang Pak, gitu kan, pertarungan bakal akan lebih ketat lagi ke depannya. Tapi ya kita ini sebab situ Pak. Jadi untuk mempengaruhi kebijakan ya saya rasa itu domain pembuat kebijakan. Tapi kita kan sebagai KPU DKI punya concern juga terhadap ini untuk jumlah kursi DPRD ini, bagaimana masyarakat juga aware gitu kan. Yang jadi masyarakat dana kita untuk melakukan sosialisasi itu kan terbatas. Makanya perlu keterlibatan stakeholder yang lain. Ya, kita sudah komunikasi dengan Pemprov ya, gimana kita bisa difasilitasi secara baik untuk isu-isu kepemiluan, pendidikan pemilih gitu kan. Nah ini yang terus kita lakukan, dan saya sih berharap teman-teman kota juga berkomunikasi ya dengan stakeholder di wilayahnya untuk memastikan ini ada masalah loh gitu kan, atau ada potensi hal yang memang nanti jangan sampai nanti kaget tiba-tiba kursinya lagi menambah 5 Pak. Karena proyeksi DKI ya kemarin itu penduduk DKI Jakarta cuma 10 juta berapa, 800 Pak, nggak nyampe 11 juta. Kalau DPT-nya 8 jutaan ya kemarin ya. Iya, kalau DPT-nya 8 juta penduduk, karena kursi itu kan mewakili penduduk ya, setiap warga negara bukan yang punya hak pilih. Makanya kalau menghitung kursi DPRD atau kursi perwakilan itu berapa penduduk wilayah tersebut, terus dibagi misalnya dengan proporsi keterwakilan mereka. Ya ada DKI kan cukup mahal sebenarnya harga kursinya kan dibandingkan daerah-daerah karena penduduknya banyak, kursi yang tersedia juga tidak terlalu banyak kan. Oke, nah tadi Pak Ketua juga ada sebutkan mengenai tugas-tugas kita melakukan pendidikan pemilih ya. Nah, karena memang ini juga kan merupakan tugas dan tanggung jawab dari KPU sebagai kota negara, pemilihan umum, tentunya harus melakukan pendidikan pemilih. Segmen kita kan sudah jelas, ada beberapa misalnya kalau kita kategori khususnya misalnya pemilih pemula, ataupun misalnya kelompok-kelompok marginal, ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, di Jakarta ini kira-kira apa strategi ataupun program-program seperti apa yang memang efektif nih bagian dari untuk melaksanakan pendidikan pemilih? Ya, yang pasti pertama kalau teman pemilih ya, bahasa teman pemilih. Ya, teman pemilih. Teman pemilih itu harus paham dulu ya. Pertama KPU tugasnya pasca pemilu apa ya? Kan orang nganggap KPU selesai udah ada kerjaannya gitu kan. Padahal kalau kita bicara siklus kepemiluan, setidaknya kita punya 3 siklus pemiluan Pak. Pertama pre-election, itu persiapannya. Terus ada election periodnya, masa pemilunya tahapan. Ada nama post-election. Nah yang sedang dilaksanakan KPU ini adalah masanya post-election.
Apa yang dilakukan post election ya evaluasi, penguatan dan segala macam. Tapi secara garis besar yang diatur oleh yang terbuat dari RPJMN nasional sebenarnya 3 program KPU. Ya. Pertama, skala prioritas. Pertama, melakukan pendataan pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, ini sudah jalan teman-teman. Kedua, ada namanya pemeliharaan teknologi informasi, evaluasi dan penguatan teknologi informasi. Kita ada sistem sipol, sistem partai politik, ada sidali, ada sisi yang lain gitu kita. Nah, yang ketiga ini adalah pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, pendidikan pemilih berkelanjutan ini tentu saja setiap wilayah punya keunikan dan khasnya masing-masing. Jangan samakan sosialisasi di Jakarta Pusat dengan sosialisasi misalnya di daerah pelosok mana gitu, daerah Kalimantan atau daerah Papua misalnya gitu, tentu berbeda. Nah, kita lihat tipologi perkotaan itu kan sangat berbeda dengan tipologi pedesaan, pegunungan, pesisir dan segala macam. Nah, pusat ini memang khusus perkotaan. Perkotaan yang di mana kompleksitasnya juga berbeda dengan daerah pesisir utara. Jadi jangan samakan juga Jakarta Pusat sosialisasi beda dengan Jakarta Utara, apalagi Jakarta Pusat dengan Pulau Seribu gitu kan kayak gitu kan. Nah, sekarang gimana model sosialisasi yang baik? Tentu saja model sosialisasi yang baik itu kan kalau sekarang ini kan lagi hype atau tren itu kan pendekatan media sosial. Nah, pendekatan media sosial ini menurut saya di Jakarta Pusat masih terdepan lah ya untuk kita lebih giatkan lagi bagaimana. Makanya teman-teman Jakarta Pusat harus main tuh semua medsosnya dan segala macam. Terus selain sosial, menurut saya berkolaborasi dengan stakeholder yang berupa komunitas Gen Z itu banyak juga kan. Ada komunitas sepeda, komunitas runner, komunitas apa lagi? Kita punya GBK Pak, Gelora Bung Karno gitu kan. Dan Free Day juga ada. Car Free Day kita ada. Nah, ini juga bagaimana divisi terkait itu memang harus mencari celahnya karena mereka punya komunitas Pak. Sosialisasi di misalnya komunitas pelari misalnya, itu bukan hanya dia aja, dia kan nanti punya komunitas yang banyak pesertanya yang bisa jadi nanti berpengaruh kepada orang-orang terdekat mereka, kan lingkungan mereka. Karena kadang-kadang kalau kita bicara tongkrongan Pak, sebenarnya yang paling banyak ngomong itu adalah di tongkrongan itu ada orang yang berkomunitas, karena dia kan mendapat informasi baru kan, ternyata besok terkadang dipisah loh. Oh, besok ini segala macam. Nah, itulah yang memang saran saya ke depannya, pertama tentang media sosial diaktifkan kembali dan bekerja sama dengan PKS ya, dengan komunitas lari, komunitas nari, komunitas apa dan segala macam supaya lebih menggiatkan sosialisasi tersebut. Di satu sisi juga memang karena keterbatasan dana juga kita kan. Kalau kita bikin sendiri kan belum konsumsinya, belum dan segala macam. Nah, itu yang menurut saya kreasi-kreasi ini yang perlu teman-teman pikirkan ya, disatukan untuk bisa mengaktifkan lagi ya forum-forum sosialisasi tersebut gitu loh. Oke, baik. Nggak terasa kita hampir kurang lebih 30 menit ya. Ya, kopinya belum kita itu ngobrol sambil ngopi ya dalam acara kopi kejambon. Nah, sebagai yang terakhir gitu Pak, karena tadi sudah beberapa topik yang kita bicarakan, waktu juga kita dibatasi, jadi kita berharap closing statement. Apa kira-kira nih mungkin masukan-masukan ataupun saran pertama khususnya mengenai penyelenggaraan pemilu ke depan untuk di Jakarta Pusat dan juga mungkin termasuk kepada acara-acara kita yang sekarang berjalan. Saya rasa pertama kegiatan pendidikan pemilu itu penting. Karena kan kalau bicara di kelas yang lain ya, kelas yang lain masih partai politik, mereka kan melakukan juga pendidikan politik. Nah, kita sebagai penyelenggara pemilu itu wajib melakukan pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini banyak caranya, banyak kreasi-kreasinya yang memang perlu teman-teman lakukan. Ya misalnya tadi dengan pendekatan komunitas, media sosial dan yang lain-lain. Dan di satu sisi juga kita punya program prioritas nasional ya. Ada pendekatan pemilih berkelanjutan, terus mengaktifkan lagi sistem pemilu ya tentang teknologi informasi dan segala macam. Nah, ini yang memang menurut saya harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat melihat KPU itu kerjanya hanya pada pemilu doang. Padahal kita bekerja itu ya 5 tahun, ya setiap tahapan itu kita melakukan kegiatan. Termasuk sekarang ini kita melakukan evaluasi ya. Di beberapa forum juga KPU sudah melakukan evaluasi A, evaluasi B, evaluasi C. Itu saja demi perbaikan pemilu ke depannya.
Dan ini menurut saya perlu kolaborasi juga dengan banyak pihak, stakeholder terkait, karena kita tahu sendiri kondisinya memang yang keterbatasan dana dan segala macamnya itu juga perlu. Nah, di satu sisi karakter Jakarta itu berbeda dengan provinsi yang lain. Kalau di provinsi yang lain ada apa namanya komunitasnya kan agak rapat ya, agak rapat. Nah, di Jakarta itu karena tipologi perkotaan ada juga yang memang perlu kita jadi perhatian bersama. Pertama, misalnya mengenai Loksus. Ya. Loksus itu juga perlu perhatian khusus ya, karena Jakarta Pusat itu punya penjara, Pak, punya rutan, punya lapas. Jakarta Pusat punya apartemen, ya. Jakarta Pusat punya apa namanya lingkungan elit. Ya. Jakarta Pusat punya lingkungan kumuh, Pak. Ya, maksudnya ya lingkungan inilah ya non elit ya, gitu ya. Kalau di kami gang senggol. podcast yang lalu kita bagi tuh, Pak. Ada yang namanya kawasan rawan, Iya. ada kawasan elit, Iya. ada juga kawasan yang memang ada di tengah-tengah. Ya betul. Nah inilah yang jadi keunikan di Jakarta Pusat yang memang menjadi tantangan sendiri ya buat semua penyelenggara Jakarta Pusat. Benar. Daerah Menteng misalnya, kita nggak pernah dapat penyelenggara yang otomatis dapat gitu loh, karena ya yang mau jadi penyelenggara cuma satu dua orang. Beda di daerah lain, Pak. Di daerah lain berebut. Bahkan untuk daftar PPK bisa 100 orang yang daftar. Kalau kita kadang-kadang jumlah minimal 2 kali lipat aja kita nggak bisa dipenuhi, Pak. Nah ini yang memang keunikan Jakarta Pusat, dan saya yakin siapapun yang jadi KPU Jakarta Pusat punya keahlian ya, bisa mencari solusi terbaik bagaimana pelaksanaan pemilu di Jakarta Pusat. Nah ini yang menurut saya kedepannya harus kita kelola bersama ya, karena memang KPU itu kan lembaga pelayanan. Jadi memang kita harus dengar juga masukan dari publik, apakah layanan kita sudah maksimal atau belum. Kayak gitu Mas. Ya, jadi memang tadi mengenai hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala tadi khususnya mengenai soal pendanaan bagi kita di Jakarta Pusat, kami tetap berkreasi ya, termasuk dengan misalnya acara kita dengan podcast ini, kita setiap minggu rutin menerbitkan episode-episode, tentunya dalam bagian tadi untuk pendidikan pemilih tadi. Dan juga termasuk pendekatan kepada komunitas ataupun tadi kaitannya dengan lokasi-lokasi khusus, ya kita tetap melaksanakan itu, Pak. Dengan kondisi keterbatasan, ya tetap kita harus lebih kreatif ya. Yang penting esensinya kita bisa laksanakan. Ya, yang penting semangatnya tetap. Semangat itu yang paling penting. Ya, siap. Nah, jadi terima kasih Ketua karena atas kesempatan berkenan hadir di acara Kopi Kejambol. Sama-sama. Tanpa terasa memang 30 menit kita sudah ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada saat ini ada manfaatnya bagi teman pemilih. Amin, mudah-mudahan. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat bagi seluruh teman-teman pemilih dimanapun berada. Program ini Anda dapat saksikan, teman pemilih bisa melihatnya melalui saluran YouTube KPU Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe agar tetap bisa dapat mengikuti episode-episode berikutnya. Demikian episode kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang setia bersama kami menonton acara-acara Kopi Kejambon setiap episode yang kami terbitkan ataupun kami tampilkan di akun YouTube KPU Jakarta Pusat. Terima kasih. Tiba akhirnya kita menutup episode kali ini. Terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang tetap mendukung kegiatan-kegiatan podcast Kopi Kejambon. Kita obrolin pemilu di Kejambon sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.